Shalom saudara, kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengar firman-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami supaya kami bisa mengingat dan melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, pada hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan, yaitu pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Kita belajar bahwa di tengah kesukaran yang kita alami, Tuhan akan memelihara kita. Kita belajar meskipun di tengah-tengah kesukaran yang kita alami, kadang kita bertanya, di mana pertolongan-Mu Tuhan? Di mana mujizat-Mu Tuhan? Dan kita belum melihat pertolongannya, tetapi yakinlah bahwa Tuhan memelihara setiap umatnya. Rut pasal 2 ayat yang ketiga, Alkitab berkata, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Nah, perhatikan kata ini. Kebetulan, saya ulangi sekali lagi, kebetulan Rut berada di tanah milik Boas. Saya ulangi sekali lagi. Kebetulan Rut berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Nah, saudara, ini menarik sekali bahwa ada yang namanya kebetulan, saudara. Tentu kalau kita mengalami kebetulan, itu adalah peristiwa yang terjadi di luar rencana kita. Misalnya ketika kita jalan-jalan di mall, kita makan. Biasanya pendeta, saudara, kalau pendeta makan di tempat makan, kebetulan ketemu jemaatnya, saudara, dan kebetulan dibayarin. Nah, itu namanya kebetulan. Tidak disengaja, di luar planning kita. Atau misalnya ada kisah yang saya pernah dengar dari seorang pengkhotbah. Ada seorang anak muda yang sedang jobless, fresh graduate, cari kerja. Nah, kebetulan anak muda ini diajak oleh omnya untuk menghadiri pesta pernikahan. Dan ketika masuk ke dalam pesta pernikahan, tentu ada yang namanya makan bersama, ada yang namanya prasmanan di situ. Nah, ketika anak muda ini ngantri makanan, dia menengok ke belakang. Dan ketika dia nengok di belakang, ternyata di belakangnya ada lansia yang lagi ngantri. Karena dia merasa nggak enak, kemudian dia persilakan lansia itu switch tempat dengan dia. Dia berkata, Bapak silakan Bapak di depan saya yang di belakang Bapak. Dia tukeran tempat karena memprioritaskan lansia. Dan dia memberikan piringnya kepada Bapak lansia tersebut. Bapak lansia ini sangat senang dengan attitude-nya. Kemudian setelah selesai, kemudian omnya ternyata sedang berbincang-bincang dengan bapak yang dia tolong tadi untuk ngambilin makan. Ternyata singkat cerita, bapak yang diajak omnya makan, bapak di mana anak muda ini mengambilkan piring dan menyuruhnya mengantri di depannya, itu adalah seorang owner dari sebuah perusahaan. Dan ketika anak ini nyamperin omnya memperkenalkan, Pak, ini keponakan saya, dia lagi cari kerja. Dan bapak ini berkata, oh ini kan tadi yang ngasih saya piring dan sudah mempersilahkan saya untuk ngantri di depannya. Terus bapak ini berkata, sudah, kamu besok datang ke kantor saya. Kemudian besoknya anak muda ini interview dengan bapak ini. Kemudian bapak ini langsung menerima dia bekerja. Kemudian memberikan dia kedudukan yang cukup baik. Karena bapak ini kebetulan pas ketemu di pesta pernikahan, anak ini attitude-nya bagus. Jadi anak ini yang jobless, kebetulan ketemu dengan orang yang tepat. Dan kebetulan anak muda ini punya attitude yang bagus, sehingga dia yang jobless tidak menunggu lama dia dapat kerja. Nah, saudara, ada banyak kebetulan di dunia ini. Dan yang luar biasanya, saudara, kalau kita anak Tuhan, kebetulan-kebetulan yang kita alami itu Tuhan sediakan bagi kita di luar akal kita, di luar nalar kita, termasuk yang dialami oleh Rut. Saya suka ayat ini karena waktu itu Rut jobless, Naomi jobless, gak punya apa-apa, gak punya uang, gak punya makanan, saudara. Mereka datang dari perantauan, mereka datang dari Moab, gak bawa apa-apa. Naomi berkata, dengan tangan yang penuh aku datang, dengan tangan kosong aku pulang. Itu menggambarkan bagaimana dia gak punya apa-apa.
Tetapi Ruth waktu itu dia mempunyai inisiatif untuk memunguti jelai-jelai sisa dari penyabit-penyabit yang saat itu sedang panen. Dan kebetulan Tuhan setting sedemikian rupa, dia ketemu dengan Boas, pemilik tanah yang juga dari kaum Elimelek, yang berhak untuk menebus Ruth, memperistri Ruth, meneruskan generasi Elimelek pada waktu itu. Nah, kebetulan sekali waktu itu Ruth Tuhan pertemukan dengan Boas, dan akhirnya Boas jatuh cinta dengan Ruth dan mereka menikah. Masa depan Ruth berubah total. Masa depan Naomi berubah total karena sebuah kebetulan. Nah, saudara, kita tahu Ruth dan Naomi ini orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Naomi mau kembali ke Bethlehem karena dia dengar ada Tuhan yang sudah memberkati umatnya. Dia punya iman. Kita tahu Ruth nggak mau pisah sama Naomi karena dia berkata, Allahmu Allahku. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia terima Yahweh sebagai Tuhannya. Dan ketika mereka setia, Tuhan setting yang namanya kebetulan yang bisa mengubah kehidupan mereka. Nah, percayalah saudara bahwa ketika kita setia, pemeliharaan Tuhan itu akan turun atas kita. Banyak kebetulan-kebetulan, banyak keberuntungan-keberuntungan yang Tuhan sudah siapkan, asal kita percaya kepadanya. Jangan takut menghadapi hari esok. Jangan takut menghadapi setiap permasalahan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan, pemeliharaannya sempurna atas saudara. Akan ada banyak kebetulan, keberuntungan, berkat Tuhan. Saudara akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, yang akan merubah kehidupan saudara secara drastis. Mari tetap percaya kepada Tuhan, pemeliharaannya sempurna atas kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan ajari kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.